film lovers. Di video kali ini saya akan mengulas film yang berjudul Fist of Fury tahun 1972. Film lawas yang dibintangi oleh Bruce Lee. Chen Zhen yang sedang merantau pulang ke perguruannya yang bernama Qingwu di Shanghai setelah mendengar kabar kematian gurunya yang bernama Hou Yuanjia. Chen datang ke pemakaman dan berteriak histeris melihat peti mati dan mengacak-ngacak tanah di atas peti karena tidak terkendali. Chen pun memukulnya dengan skop hingga pingsan. Di perguruan, Chen sudah 2 hari dia tidak makan meskipun sudah dibujuk oleh kekasihnya yang bernama Yuan Li. Ternyata Chen melihat ada hal yang tidak beres atas kematian gurunya. Karena sebelumnya gurunya dalam keadaan yang sehat. Meski dokter telah memvonis gurunya meninggal karena radang paru-paru, namun Chen tidak percaya. Chen dan rekan seperguruannya berniat menyelidiki hal ini lebih lanjut. Sesuai tradisi, di hari yang ketiga, tamu-tamu berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Feng memberikan kesaksian bahwa tujuan Guru Hou mendirikan perguruan adalah untuk melatih fisik dan pikiran. Tujuan utama dari belajar kungfu adalah untuk membela diri, bukan berkelahi. Guru Hou juga ingin semua perguruan kungfu bersatu sehingga negara Cina menjadi kuat. Datanglah Hou, utusan dari perguruan dojo milik orang Jepang. Dia membawa frame bertuliskan penghinaan terhadap orang Cina. Dia membawa 2 orang rekannya dan menantang murid-murid dari perguruan kungfu untuk bertarung. Namun atas permintaan ketua Qin, semua orang menahan diri padahal Chen sudah panas banget. Orang Jepang ini juga menjelek-jelekan perguruan kungfu Cina. Esok harinya di perguruan dojo orang Jepang, murid-murid sedang berlatih. Chen datang dan mengembalikan frame tulisan sekaligus menantang semua orang di dalam dojo. Keluarlah senjata pamungkas Chen. Semua orang benjol-benjol diketokin kepalanya pakai double stick. Melihat murid-muridnya ambruk semua, giliran si guru yang mencoba melawan. Alhasil gurunya pun juga ikut ambruk. Chen kemudian memecahkan kaca frame tulisan dan menyobek kertas dan menyuapkan kertas ini ke 2 orang murid dojo. Atas kejadian ini, Hou pun melaporkan kepada Pak Ketua Suzuki di kediamannya dan Pak Ketua menyuruh orang-orangnya untuk menghancurkan perguruan Qingwu. Para murid sedang berlatih di perguruan sementara Chen sedang berjalan-jalan ke kota. Datanglah Hou dan orang-orang dojo menyerang mereka. Pedupaan Guru Hou pun ikut diacak-acak oleh mereka. Hou pun meminta menghentikan perkelahian dan minta ketua Qin menyerahkan Chen dalam waktu 3 hari karena dia telah menyerang dojo terlebih dahulu. Jika tidak, maka mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Saat itu Cina masih dalam jajahan orang Jepang sehingga ketua Qin tidak berkutik. Chen pulang ke perguruan dan melihat semua serba berantakan. Ketua Qin pun ngomel-ngomel kepada Chen dan berkata bahwa dia sedang dicari oleh orang Jepang. Mereka memberi ultimatum untuk menyerahkan Chen. Ketua Qin meminta agar Chen meninggalkan Shanghai. Mereka rela pasang badan meski harus dipenjara. Namun Chen tidak mau melakukan hal ini meski semua teman-teman mendukungnya. Malam harinya Chen pun duduk di depan altar Guru Hou. Tiba-tiba dia mendengar suara yang mencurigakan. Chen pun mengecek asal suara dan menemukan 2 orang yang bernama Feng dan Tian yang menyusup menjadi juru masak di perguruan Qingwu. Tian adalah orang keturunan Jepang. Chen menguping percakapan mereka dan tahulah bahwa gurunya mati karena diracun oleh mereka yang disuruh oleh orang Jepang yang bernama Hou. 2 orang ini berencana meninggalkan perguruan besok pagi. Chen pun menyerang mereka dan membunuh 2 orang ini.
paginya saat bangun tidur, Ketua Chin membaca surat dari Chen yang berkata bahwa guru mati karena diracun dan dia akan mencari siapa pelaku utamanya. Ketua Chin turun ke lantai bawah dan mendengar laporan dari seorang murid bahwa Feng dan Tian tewas digantung. Mereka pun segera melihat ke lokasi untuk memastikan mereka dan murid-muridnya kembali ke perguruan. Ketua Chin berkata bahwa Chen lah yang membunuh dua orang ini karena ketahuan telah meracun guru Ho. Ketua Chin meminta mereka mencari keberadaan Chen. Yuan Li datang ke kuburan guru Ho dan menjumpai Chen di sana. Dia sudah menduga bahwa Chen akan berada di sana. Chen pun memberitahu rencana untuk mengusut kematian gurunya dan mencari orang Jepang yang bernama Hu. Lalu Yuan Li pun berkata, Hu adalah juru bicara orang Jepang yang datang untuk menantang mereka bertarung beberapa hari yang lalu. Di kediaman Suzuki, Hu datang dan melaporkan tentang kematian Feng dan Tian. Suzuki marah dan memerintahkan untuk segera menghancurkan perguruan Qingwu. Tetapi Hu menahan langkah ini karena menurut dia malah akan ketahuan bahwa mereka lah yang membunuh guru Ho. Hu pun menyarankan agar mereka menyuap polisi untuk menekan orang-orang Qingwu sehingga mereka menyerahkan Chen. Setelah itu perguruan bisa ditutup dan semua orang ditangkap. Hu pun mendapat ACC dari Suzuki. Pak polisi datang ke perguruan Qingwu dan meminta mereka agar menyerahkan Chen dalam waktu 2 hari. Hu pulang dari kediaman Suzuki dan dalam keadaan mabuk. Dia memesan becak untuk mengantarkannya ke Sichuan Utara. Namun abang becak membawanya ke jalan buntu untuk menginterogasinya. Ternyata Chen menyamar untuk mencari informasi dari Hu. Akhirnya Hu bilang bahwa dia diminta oleh orang Jepang untuk mengirim racun kepada Tian dan memasukkannya pada makanan guru Ho. Esok harinya Hu ditemukan tewas tergantung. Pak polisi menyambangi kediaman Suzuki. Mereka dipaksa untuk menangkap Chen dengan segera dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap Hu meski belum ada bukti yang kuat. Chen memutus kabel telepon di kediaman Suzuki. Lalu dia menyamar sebagai teknisi telepon dan pura-pura memperbaiki telepon yang rusak. Sambil memperbaiki telepon, Chen melihat seorang petarung bernama Petrov sedang menunjukkan kemampuannya. Chen masuk ke salah satu ruangan untuk memperbaiki telepon yang lain. Sambil kerja, Chen mendengar percakapan Suzuki dengan anak buahnya yang memerintahkan agar segera membereskan masalah Chen dengan cepat. Suzuki pun memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan Qingwu malam ini juga. Di sisi lain, Yuan Li dan murid-murid perguruan datang ke makam untuk mencari Chen, namun mereka tidak menemukannya. Di waktu yang sama, anak buah Suzuki menuju ke perguruan Qingwu dan Chen pun masuk ke kediaman Suzuki. Chen pun bertarung dengan penuh emosi untuk membalaskan kematian gurunya. Tibalah saatnya Chen harus melawan Petrov, petarung asal Rusia yang sudah dilihatnya waktu memperbaiki telepon. Setelah beberapa jurus, Petrov pun KO. Chen mencari Suzuki ke dalam rumah. Suzuki pun tewas. Ketua Chin kembali ke perguruan dan melihat banyak murid tewas dan beberapa sekarat. Sebelum mati, Yan Cheng berkata bahwa ini adalah ulah orang Jepang. Hanya 2 orang saja yang selamat dan Ketua Chin merasa bersalah atas peristiwa ini. Pak polisi dan salah satu orang Jepang dari pemerintah pusat masuk ke perguruan dan meminta semua orang ditangkap. Sementara Chen masuk dari jendela lantai atas dan melihat murid-murid yang telah terkapar. Pun turun dan menunjukkan dirinya. Dia pun meminta kepada Pak polisi untuk tidak menutup perguruan Qingwu jika dia menyerahkan diri. Pak polisi pun menyetujuinya. Akhirnya Chen pun menyerahkan diri kepada orang Jepang.
Di depan, Chen sudah melihat pasukan Jepang dengan pistol yang tertuju ke arahnya. Chen pun melompat dan film pun usai. Sampai jumpa di ulasan film yang berikutnya.